Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola cinta. Cinta adalah ujian. Cinta kepada lawan jenis itu adalah fitrah, adalah sesuatu yang biasa, dan itu merupakan manusiawi, dan itu merupakan keindahan sebenarnya, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi perlu digarisbawahi, banyak dari cinta-cinta itu yang gagal. Banyak dari cinta-cinta itu yang gak kesampaian. Lalu aku pun bertanya-tanya, sebenarnya apakah hakikat dari cinta kepada lawan jenis? Ternyata aku dapati bahwa cinta kepada lawan jenis itu adalah anugerah, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam sisi yang lain, cinta terhadap lawan jenis itu juga berarti ujian. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah, ataukah kita melenceng dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala? Lantas, bagaimana caranya kita mengelola cinta? Itu yang perlu kita renungi dalam-dalam. Ketika kita seandainya jatuh cinta kepada perempuan, sadarilah bahwa cinta kita ini belum tentu kesampaian, belum tentu jadi. Oleh karena itu, bolehlah berharap, boleh, tapi jangan terlalu berharap. Itu yang pertama. Boleh berharap, tapi jangan terlalu berharap. Yang kedua, jangan langgar aturan-aturan Allah. Banyak orang atas nama cinta melanggar pagar-pagar, melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Seperti riya. Karena banyak orang jatuh cinta itu ingin mendapatkan validasi dari orang yang dia sukai, dari perempuan yang dia cintai. Maka dia akan menunjukkan kelebihan dan kehebatannya, bahkan kebaikannya. Dan itu sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena riya itu bisa mengakibatkan amal kita gak dapat pahala bahkan. Tapi disitulah letak ujiannya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa tuluskah kita dalam menghambakan diri kepadanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meskipun kita jatuh cinta dan ingin merebut hatinya, kita melakukan riya. Kita harus melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk melanggar aturan-aturan Allah itu adalah pacaran. Pacaran hingga pegang-pegangan, hingga ciuman, hingga SMS-an sampai larut malam, kepikiran berhari-hari, sayang-sayangan. Itu merupakan hal yang tidak pas. Begitu. Lantas bagaimana caranya aku mendapatkannya? Insya Allah akan dibahas di video berikutnya, bagaimana cara mendapatkan orang yang kita cintai dengan cara syar'i, dengan tanpa melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk melanggar aturan Allah adalah memaksakan cinta. Karena mungkin dia saking cintanya hingga dia pergi ke dukun, atau dia merengek-rengek di depan orang yang dia cintai, padahal itu sangat mengganggu. Itu adalah hal-hal yang seharusnya kita bisa hindari ketika sedang jatuh cinta. Ketika dia nggak nerima, ya sudah, kita harus terima, kita harus ikhlas, kita harus ridha. Karena itu aku bilang, ketika jatuh cinta jangan terlalu berharap, sebab banyak di dunia ini cinta yang ternyata gagal. Kata kiai saya, kalau seandainya semua cinta itu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini hancur. Kok bisa?
Kalau semua cinta itu dituruti oleh Allah, dunia ini hancur. Sebab setiap orang itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki tabiat sendiri-sendiri, memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Yang mana antara satu dengan yang lain belum tentu cocok, antara satu dengan yang lain belum tentu nyambung, antara satu dan yang lain belum tentu satu vibrasi. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang jatuh cinta, kemudian dituruti semuanya dan harmonis semuanya. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan setiap orang jatuh cinta itu dituruti, kemudian menikah dengan orang yang dia cintai, dan harmonis, bahagia. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian, tempat belajar, tempat mengambil pelajaran. Dan ada hikmah di balik itu semua. Kenapa Allah tidak menuruti semua cinta? Seperti itu. Kemudian ketika cinta gagal gimana? Ketika cinta kita gagal, ya sudah, kita harus terima. Mungkin kita akan masih terngiang-ngiang oleh orang yang kita cintai. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi kita harus menerima itu. Karena itu merupakan bagian dari takdir Allah, bagian dari kesabaran dan menerima takdir. Karena kita sudah berusaha, mungkin ternyata kita tidak berhasil, berarti itu tidak diizinkan. Kita berdoa semoga dia dapat yang lebih baik dari kita atau yang lebih cocok. Kalaupun dia tidak mendapatkan yang lebih baik dari kita, kita doakan dia mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan yang lebih afdol bila bersanding dengan calonnya. Sedangkan kita cari lagi lah. Laki-laki itu harus kuat. Kita harus cari lagi. Tapi carinya harus dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara menabrak aturan-aturannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.